Hasil survei sejumlah lembaga selama setahun terakhir menunjukkan pilihan publik terhadap tokoh potensial calon presiden 2024 sudah menetap. Tingkat elektabilitas Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, serta Menteri Pertahanan Prabowo Subianto tak pernah tergeser dari posisi tiga besar. Mengerucutnya pilihan publik terhadap tokoh potensial Capres 2024 terekam dalam hasil survei Litbang Kompas, Carta Politika, dan Poltreking Indonesia. Litbang Kompas 2022 pada Januari, Juni, dan Oktober mencatat tren elektabilitas Ganjar Pranowo ada di angka 20,5%, lalu naik menjadi 22%, dan naik kembali di posisi 23,2%. Sementara Prabowo Subianto di awal tahun berada pada angka 26,5%, kemudian menurun menjadi 25,3% dan kian merosot di angka 17,6%. Terakhir, Anies Baswedan di awal tahun tren elektabilitasnya ada di angka 14,2%, sedikit turun menjadi 12,6%, lalu naik signifikan di angka 16,5%. Jika melihat posisi tren elektabilitas terakhir, yaitu Oktober 2022, Ganjar Pranowo ada di posisi pertama, kedua Anies Baswedan, ketiga Prabowo Subianto. Tiga besar capres pilihan publik sulit untuk digeser tokoh lain karena gap tren elektabilitasnya terbilang jauh. Tokoh lain tren elektabilitasnya masih di bawah 10%. Lalu bagaimana dengan peluang tokoh pucuk partai yang digadang-gadang akan maju Capres 2024? Sebut saja Ketua Umum DPP PDIP Puan Maharani dan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto yang elektabilitasnya berada di bawah Ganjar, Anies, dan Prabowo. Kita lihat dulu tren elektabilitasnya. Survei Litbang Kompas tren elektabilitas Airlangga Hartarto masih sangat rendah dan belum menyentuh angka 1%, yaitu 0,1% di Juni dan 0,5% di Oktober. Sementara Puan Maharani 0,2% di Juni dan di Oktober melesat menjadi 1%. Jika mengacu pada pola yang terjadi di pemilu 2014 dan 2019, parpol cenderung memprioritaskan pendekatan elektabilitas dalam mengusung capres. Contohnya selama 2 periode berturut-turut, PDIP memilih Joko Widodo, tokoh yang saat itu memiliki elektabilitas tinggi ketimbang mencalonkan petinggi parpol misalnya Megawati Soekarno Putri. Pola semacam ini mungkin masih akan terjadi di Pilpres 2024. Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya mengatakan tokoh potensial yang berasal dari parpol seperti Puan Maharani dan Airlangga Hartarto sulit menyaingi Ganjar, Anies, dan Prabowo karena harus menghadapi perubahan kecenderungan pemilih. Bagi pemilih muda, faktor darah biru politik tak lagi dianggap sebagai kelebihan karena pemimpin yang muncul dari bawah akan lebih diapresiasi. Hal ini ditengarai menjadi penyebab elektabilitas tokoh potensial yang memiliki hubungan kekerabatan dengan pemimpin nasional sebelumnya tak pernah menonjol. Jika Nasdem sudah mengusung Anies Baswedan sebagai Capres 2024 dan Gerindra mendeklarasikan Prabowo Subianto, lalu bagaimana dengan PDIP? Akan memilih Puan Maharani atau Ganjar Pranowo? Kita tunggu.